tahun 2023 Masehi dan 1444 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Masrohi Abdul Majid. Kepada beliau kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Sama-sama kita muliakan Ustaz Abdul Khaliq, para pimpinan NRA, tamu Allah, tamu Rasulullah, yang kalau lihat potongannya ini potongan mabrur semua ini. Belum tentu jahitannya, dari potongannya aja nih. Alhamdulillah kita sudah dari berbagai macam fase, sudah fase yang ke 99 menuju 100 fase. Kita fase yang insya Allah lusa kita sudah akan terbang ke Jeddah, dilanjutkan perjalanan darat menuju Makkahul Mukarramah. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita tata niat. Kita itu kesana mau ngapain? Karena banyak orang yang pada kesana belum tentu pada bisa kesana. Benar kan? Pengalaman saya kan berangkat yang bulan apa kemarin, di bulan Desember itu sudah di bandara. Ternyata tidak jadi berangkat. Sudah di bandara, tidak jadi berangkat. Betapa banyaknya orang yang seperti itu. Jadi ke tanah haram itu bukan karena kaya. Banyak orang lebih kaya daripada kita, daripada jenengan yang kesana itu banyak. Bukan karena pinter. Banyak orang pinter itu nggak kesana. Bukan karena soleh. Banyak orang lebih soleh itu tidak kesana. Tapi kita kesana karena Allah menghendaki. Insya Allah, Allah sayang sama kita. Cuma kita jadi tamu. Saya punya rumah, Bapak Ibu punya rumah, atau saya bertamu ke rumahnya Bapak Ibu. Saya songong, kira-kira Bapak Ibu mengundang saya lagi enggak? Ya kan? Kasarannya seperti itu, gambarannya. Kita itu kesana jadi tamu. Maka kita berperilaku sebagai tamu. Pada saat kita jadi tamu, Ataif kalau mayit, kita itu seperti mayit, ngikut saja. Mayit itu mau diapain itu ngikut. Pada saat kita di sana, ayo tawaf muter, sa'i jalan. Kita pagi ini ngikutin aturan. Karena ibadah umroh itu bukan hanya ibadah ilmu, tapi ibadah fisik. Banyak orang yang fisiknya kuat, yang di sana nggak kuat banyak. Banyak orang yang dari sini sehat, di sana sakit banyak. Maka yang pertama katanya kita itu kesana itu mau ngapain? Ini saudara saya ini, Wikom satu sama Pak Syebudin ya, satu kampus, satu ngajar. Kita itu kesini mau ngapain? Mau kesana itu mau ngapain? Tata lihat bener. Apa kesana itu karena dapat kusuran? Umroh? Iya. Kenapa? Dapat kusuran. Nah, berarti bukan karena Allah itu. Karena apa? Dapat kusuran. Ada juga orang kesana itu karena malu sama temennya udah pada kesana semua. Kenapa Bu umroh? Dia satu kantor udah kesana semua, saya toh yang belum malu. Jadi kesana karena malu. Kita tata niat bahwa kita kesana karena Allah. Kita kesana dipanggil oleh Allah. Insya Allah kita itu rombongan kecil ya, satu bis. Jadi saya itu full bersama dengan Bapak Ibu semua. Biasanya kan bawa 10 bis, mencelok. Ini full dari berangkat sampai pulang. Ya, dari berangkat sampai pulang bareng dengan Bapak Ibu insya Allah. Nanti insya Allah saya tunjukkan di mana letak gunung yang Allah mewahyukan wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin. Ada sebuah gunung Nabiullah Ibrahim suruh naik. Setelah di atas Nabiullah Ibrahim panggil tuh manusia, suruh pada kesini. Nabiullah Ibrahim mengatakan, bagaimana suara saya ini sampai kepada seluruh manusia di dunia? Kata Allah, tugasmu hanya nyeru, yang menyampaikan undanganmu itu saya, kata Allah. Betul, sekarang kita ke sana. Apa yang harus kita baca pada saat kita ke sana? Yang paling disunahkan adalah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu. Kapan Allah itu manggil? Dulu melalui Nabiullah Ibrahim kurang lebih 5.500 tahun yang lalu. Jadi kita ke sana memberi panggilan karena memang kita diundang. Maka dalam tafsirnya itu, siapa yang dulu rohnya itu menjawab 1 kali, ke Mekah 1 kali, 2 kali, ke Mekah 2 kali.
Kalau yang satu kali itu dulu jawabnya sambil ngantuk-ngantuk pada saat dalam roh. Labbaik Allahumma labbaik. Jadi kalau yang bolak-balik semangat, labbaik. Sampailah berapa kali dulu kita dalam roh menjawab, berapa kali pula kita itu akan ke sana. Maka berapa kali pun asal sekali ke sana, insya Allah semua dosa kita dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betul, nanti malam Jumat sholat tobat, kan kita banyak dosa, ya kan? Katanya jangan tanahnya tok yang haram, jangan tanahnya tok yang suci. Ya, ada orang mengatakan di tanah suci ini betul tanahnya suci, tapi Abu Lahab, Abu Jahal juga lahiran situ. Abu Lahab, Abu Jahal juga tinggalnya di situ. Dalam arti apa? Kitanya juga harus ngikuti keadaan tanah. Kalau di tanah suci itu hanya cuma tidur, cuma ngomongin orang, apalagi ngomongin pembimbingnya, udah jelas sama itu. Jadi kita itu yang harus menyesuaikan ya tanah suci. Orang yang paling beruntung itu orang yang bisa menginjakkan kakinya ke tanah suci. Orang yang paling beruntung. Kenapa paling beruntung? Karena semua kebaikan kita dilipat gandakan lebih utama daripada 100.000. Tapi ingat, kemaksiatan kita juga dosanya lebih jelek daripada 100.000. Maka 9 hari ini kita tata niat, kikis dosa kita, kikis kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Dengan apa? Sholat tobat. Berbanyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal. Terus ya astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Pada Allah kita mohon ampun, kepada sesama kita minta maaf. Orang tua yang masih hidup datengin, sungkem, kita minta maaf. Jangan-jangan kita kesana karena doanya orang tua kita. Benar gak? Jangan-jangan karena orang tua kita yang minta agar keturunannya bisa kesana. Datengin, jangan ditelepon, kecuali yang jauh. Bersama-sama Jakarta sempetin, masih ada waktu. Besok silaturahmi, minta maaf, minta ridhonya. Karena ridhonya Allah, ridhonya orang. Kalau orang tua dan nenek-nenek di WA gak bisa baca. Kalau di WA masih mending. Zaman sekarang itu anak-anak itu cuma miss call sama orang tua. Miss call aja. Kalau dia ngomong, nah sama orang tua miss call, kan ada ayat tentang miss call, Pak Ustaz. Apa? Mama ya'mal. Nah itu katanya ayat miss call itu. Masya Allah. Anak kita yang mau ditinggalkan, kita doakan, kita tatap aja. Pasangan hidup yang tidak ikut, bapak-bapak gak sama suaminya, gak sama istrinya tatap, ya Allah, ini yang selama ini bersama dengan saya ke tanah haram rela tidak ikut. Yang istri suaminya gak ikut, tatap suaminya. Kalau gak ridho suami, gak bakalan bapak ibu kesana, betul kan? Ibu-ibu itu kesana itu kalau suaminya gak ridho gak boleh. Dan kalau suami istri yang ikut semuanya gimana? Tatap-tatapan. Jadi yang pertama, niat. Tanamkan niat yang baik, kikis dosa-dosa kita, perbuatan-perbuatan jelek kita, perbanyak istighfar, perbanyak berdoa kepada Allah agar disampaikan ke sana. Kali lagi saya sampaikan, tidak semua orang yang sudah daftar, yang sudah manasik itu bisa ke sana. Karena ke sana itu misterius. Hitungan saya ke Mekah Madinah itu misterius. Tidak bisa pakai akal. Oh, saya banyak duit, nanti juga saya ke sana lagi. Saya pembimbing, besok juga ke sana lagi. Kemarin corona libur semua. Ya kan itu serius, ya bisa kita tebak-tebak. Makanya mumpung insya Allah kita mau ke sana, benar-benar maksimalkan. Perbanyak doa. Kita berangkat jam 11.30. 3 jam sebelum keberangkatan kita sudah berada di Terminal 3 di depan Sate Senayan. Dan insya Allah kita di sana dapat makan siang, tapi bukan sate Senayan.
Sebelum 3 jam sebelumnya berarti jam berapa? Jam 7 lah kita udah di sana. Jam 7 pagi kita sudah di sana. Waduh, kok jadwal ngajar hilang nih gue. Padahal udah nyambungin jam 8 saya ngajar besok. Ada pelatihan khotbah itu. Jadi jam 7 sudah di sana, ikutin arahan. Nanti di sana kita ada pembagian paspor, di dalamnya ada tiket, kita harus ikuti. Nanti ayo masuk itu semuanya kita ikutin. Bagasi yang mau dibagasikan nanti juga ada instruksi dari petugas bandara. Tapi sebelum itu malamnya atau paginya sebelum kita melangkah, kalau jam 7 sampai sana berarti habis subuh kita jalan, ya kan? Habis subuh atau nanti kita di bandara kita sholat sunnah syafa. Allahu Akbar dalam hati, saya niat sholat sunnah syafa 2 rakaat karena Allah. Nah syaratnya sholli sunnat as-safari raka'ataini lillahi ta'ala. Karena kita berangkatnya habis subuh. Sholat sunnah syafa, sholat sunnah duha sambil nunggu instruksi, sambil nunggu nanti pesawatnya siap untuk kita diberitakan untuk masuk. Lakukan ibadah, perbanyak baca doa, perbanyak wiridan apa yang Bapak Ibu suka. Subhanallah, alhamdulillah, terserah. Yang penting jangan dipergunakan untuk maksiat. Jangan ngomongin orang. Kan orang kita itu biasanya ngomongin orang. Sampai sana itu ada yang cuma ngeritik kamar mandi bandara saja itu. Loh, jika kamar mandinya jelek, katanya Arab ini orang negara kaya, kok kamar mandinya begini. Jauh-jauh dari Indonesia cuma mau komentarin kamar mandi negara orang. Setelah itu kita sholat zuhur dan asar di pesawat. Sholat zuhur dan asar di pesawat. Bagaimana caranya? Nanti jamaah takdim. Nanti dengan cara tayamum. Bagi Bapak Ibu yang mau umroh, silakan untuk niat. Saya menyarankan Bapak Ibu jangan niat. Kenapa? Karena kadang kondisi kita yang laki-laki terutama belum pakai kain ihram. Niatnya mulai tahun 85 Bandara King Abdul Aziz Jeddah sudah boleh dijadikan mikot atau tempat niat. Jadi turun, kayak kalau biasanya saya kalau langsung ke Mekah kan udah pakai bawahan, tinggal ganti atasan, langsung saya bimbing semuanya di bis, kita niat. Tapi kalau ada yang ikut-ikutan niat, kok masih pakai baju, maka kena. Makanya pada saat itu pasti ada pengumuman itu. Kita sudah mulai melintasi ya lam. Bagi Bapak Ibu yang akan menunaikan ibadah umroh, silakan untuk niat. Ada travel yang umpama besok lebih banyak daripada kita, itu yang megang mic. Jadi karena travel kita itu ada yang ikut, tapi sekarang saya sarankan jangan ikut. Nanti kita di bawah sudah mendarat di Bandara King Abdul Aziz, itulah mikot yang akan kita tempati untuk bersama-sama niat. Insya Allah sih kalau itu saya ingatkan lagi, jangan niat. Khawatirnya kalau sudah niat labbaik Allahumma umratan, kok masih pakai batik, berarti kita kena. Jadi kita masuk ke hotel, kita makan malam, dan kita sholat maghribnya di jamaah takhir sudah di Masjidil Haram. Masya Allah. Jadi kita malam minggu sudah sholat di Masjidil Haram. Itu kalkulatornya tuh 100.000 udah mulai dicatat itu. Per rakaatnya lebih utama daripada sholat di luar Masjidil Haram sebanyak 100. Kita masuk ke hotel, makan malam, biasa orang Indonesia. Biasanya apa? Cari sabun habis makan. Bener kan? Kita masih dalam keadaan ihram. Semua larangan masih berlaku. Ke kamar kecil, silahkan. Tapi jangan buka aurat walaupun satu kamar suami istri atau perempuan semua atau laki-laki semua. Boleh nggak batal pada saat kita labbaik Allahumma umratan sampai hotel? Boleh. Jadi jangan pengen tutup ditahan terus lagi ini, kentut aja. Tapi jangan sengaja depannya pembimbing lagi. Wah, ciri-cirinya makhluk itu.
Dalam arti boleh kita batal, boleh nggak buang air kecil, boleh air besar, boleh silakan. Tapi jangan buka masuk kan biasanya, wah masuk kamar mentang-mentang suami istri buka jilbab, ya kan? Mentang-mentang putri semua buka jilbab, laki-laki buka kain ihram atasnya, yang bawahnya itu tidak nutupin pusar. Kalau nutupin pusar nggak apa-apa. Kita masih dalam keadaan ihram. Semua larangan-larangan masih berlaku. Setelah makan malam, kita bersama-sama menuju ke Masjidil Haram. Menuju ke masjid. Sekarang yang laki-laki, kalau hari-hari biasa, kalau toh tidak dalam keadaan ihram, tidak boleh ke pelataran Ka'bah kecuali pakai kain ihram. Jadi nanti Pak Sarudin kita bareng-bareng pakai kain ihram pada saat sudah selesai umroh, pakai kain ihram tapi pakai daleman. Karena kalau enggak bisa. Kalau yang perempuan sama pakaiannya. Kalau yang laki-laki itu nggak bisa. Harus pakai kain ihram untuk bisa masuk ke pelataran Ka'bah. Kita masuk ke Masjidil Haram, baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina Rabbana bisalam warhilna al-jannata darussalam. Apal? Satu berangkat. Masuk ke Masjidil Haram beda dengan masuk ke masjid-masjid yang lain. Kalau Masjidil Haram tidak ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Boleh nggak sholat? Silakan. Tapi jangan niat tahiyatul masjid. Sholat sunnah aja 2 rakaat. Tapi pada saat kita baru pertama masuk, kita langsung sholat maghrib dan isya jamak takhir. Ya. Jadi nanti di mobil, kita ingatkan, masuk waktu maghrib, kita bersama-sama niat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat sholat maghrib jamak takhir karena Allah. Jadi kita santai. Di mobil kan perjalanan kurang lebih 1,5 jam dari Jeddah ke Mekah. Itu enaknya kalau kita ke Mekah dulu. Jadi nggak capek. Ya hanya 1,5 jam. Nyampe hotel, makan, siap-siap, turun di lobi, lalu kita ajak ke Masjidil Haram. Masuk masjid, kita langsung sholat maghrib dan isya jamak takhir. Maghrib 3 rakaat, isyanya 4 rakaat. Kalau saya di Masjidil Haram itu tidak pernah tak kosor, tidak pernah tak ringkas jadi 2. Kenapa? Karena hitungan rakaatnya berlaku. Kalau nanti udah di Jeddah ya kosor aja. Kalau di Masjidil Haram nggak dikosor. Jadi tetap 3 rakaat plus 4 rakaat. Setelah itu kita turun untuk melihat Baitullah. Inilah Baitullah, bangunan pertama yang ada di dunia. Inilah pusat beribadahnya umat Islam. Inilah yang semua umat Islam itu menghadap pada saat sholat. Inilah yang semua umat Islam itu pengen di sini. Gak ada orang yang nggak pengen di sini. Mampu nggak mampu, pinter nggak pinter, pengen di sini. Tinggal kesampaian atau enggak. Doa melihat Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadal baita tasrifan wa tahdiman wa takriman wa mahabatan wa zidman sarrafahu wa azzamahu wa karramahu mimman hajahu aw i'tamarahu tasrifan wa tahdiman wa takriman wa birra. Apal? Ya Allah, muliakanlah Baitullah dan muliakanlah orang yang melihat Baitullah dan muliakanlah orang yang memuliakan Baitullah. Pada saat kita tawaf, maka yang harus kita lakukan syaratnya tawaf 1, suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Makanya yang kentut ngomong, jangan udah nggak ada yang denger ini. Kentut ngomong, makanya pada saat di hotel sterilkan dulu. Sudah dalam keadaan berwudu. Yang haid juga tidak boleh ikut tawaf. Yang haid niat labbaik Allahumma umratan terus
MUI membolehkan perempuan yang masih haid boleh minum penunda haid. Kenapa? Haid tiap bulan. Kesana belum tentu setahun sekali, belum tentu seumur hidup sekali. Dan ngomong kesana diperbolehkan, tapi bukan mencegah, menunda. Hadas besar, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ya, pada saat kita lagi tawaf ternyata batal, maka kita keluar, ambil air wudhu, bisa wudhu di keran-keran air Zam-Zam. Karena kalau mau keluar ke toilet itu bisa 1,5 kilo jaraknya, belum antrinya. Jadi wudhunya itu dengan air Zam-Zam. Tidak boleh tawaf, tidak boleh tayamum. Kenapa? Karena air berlimpah. Air berlimpah cuma jauh gitu loh. Jadi boleh wudhu dengan air Zam-Zam. Ya. Setelah itu balik lagi dan dilanjutkan tanpa harus mengulang. Batal putaran berapa? 3, berarti kurang 4. Sudah putaran berapa? 5, berarti kurang 2. Jadi tinggal nambahin saja batalnya itu. Insya Allah karena kita cuma 1 bis dan pembimbingnya 2, saya dan nanti ada mutawif dari Mekah yang jemput kita. Insya Allah kalau ada apa-apa tinggal Ustaz yang di depan, saya belakang, Ustaz gitu, gampang insya Allah. Ya. Terus menutup aurat. Makanya yang ibu-ibu kenapa pakai apa namanya Bu? Manset. Kenapa pakai manset? Pada saat istri nih, saya tutup auratnya, ya kan? Ibu-ibu coba ibu dulu. Ya. Ibu-ibu begini saja, istilah kebuka sedikit saja, auratnya udah kebuka ini. Pada saat begini kan ditutup, tapi pada saat Bismillah Allah kebuka dikit, udah gak boleh itu. Tawafnya nggak sah, umrohnya nggak sah. Jadi harus benar-benar steril, pakai manset yang kencang, terus masih pakai yang putih yang ininya ketutup di sini. Untuk antisipasi apa? Pada saat istilah ini. Terus selanjutnya yang laki-laki pakai kain ihromnya itu bawahnya di atas pusar. Nanti ada prakteknya. Kalau di bawah pusar harus ditutup terus. Tapi namanya kain ihrom itu baru 2 putaran itu udah amburadul itu posisinya. Makanya harus di atas pusar itu, harus di atas pusar. Jadi kalau di atas pusar, yang atas gimana itu terserah. Ya. 7 putaran. Gak boleh diskon, gak ada yang absen ini. Harus 7 putaran. Mulai dari Hajar Aswad tadi itu dan berakhir dari Hajar Aswad. Ka'bah berada di sebelah kiri. Awas, jangan sampai videoin temennya. Videoin suami istri, videoin. Ayo mas, tak videoin mas. Akhirnya apa? Kapan sebelah kanan kan? Apalagi bikin status tawaf putaran pertama. Nanti bikin lagi tawaf putaran kedua. Belum ada yang nonton, tawafmu udah selesai. Di dalam Masjidil Haram berturut-turut, nggak boleh istirahat yang lama tak mau dulu ya. Beberapa ini tawaf itu setelah tawaf selesai, setelah tawaf kita sholat sunat tawaf, berdoa masing-masing. Habis itu yang batal sudah boleh melanjutkan sa'i. Jadi sa'i tidak harus suci. Sa'i. Lalu kita jalan ke tempat sa'ian. Di tempat sa'i. Nah, kita naik ke Bukit Sofa. Sa'i ini urusan dunia Pak. Tawaf itu urusan akhirat. Maka orang hidup yang benar adalah mengedepankan akhirat daripada dunia. Maka tidak ada sa'i sunnah. Karena dunia itu tidak ada sunnahnya. Tapi tawaf sunnah ada. Dalam arti apa? Kalau kita nanti waktunya masih ada, kita tawaf sunnah. Kalau kita sudah kecukupan semuanya, rumah sudah, mobil sudah, haji sudah, perbanyak untuk akhirat. Zakat, syariah, umroh, perbanyakin. Saya doakan yang berangkat tahun ini tiap tahun umroh. Tapi bayar. Nggak cukup dengan amin, harus bayar. Nah, sofa ini artinya suci. Kita kalau mau nyari dunia harus dengan niat yang suci, harus dengan niat yang bersih. Kita itu semua kerja, yang laki-laki kerja harus punya niat yang bersih. Kalau sudah 7 kali, kenapa 7 kali? Kalau 7 kali ini gambaran bahwa orang berjuang itu nggak cukup 1 kali jatuh selesai. Ini Siti Hajar sudah sepuh ini, lari-lari 7 kali, besok Bapak Ibu baru merasakan 500 meter kali 7. Kalau tawaf sih bisa ditawar. Ustaz, cepet dong, mepet saya.
Kalau saat yang penting jalan jauh sini. Kalau itu enggak, tunggu sampai tunggu ini. Tunggu sampai tunggu. Makanya pada saat orang tawaf itu masih semangat. Pada saat sa'i termasuk pembimbingnya. Nanti di sini setelah ini kita berdoa menghadap Baitullah. Lalu kita jalan, nyampe sini lampu hijau atas. Ada lampu hijau atas. Yang laki-laki disunahkan dari kecil, Rabbifir, warham, wa'fu, watakarram, watazawwaj. Yang perempuan jalan cepat. Ngikutin aja, jalan cepat. Tapi kadang ibu-ibu ya tetap aja lari aja. Bu, jangan lari bu, jalan cepat aja. Enggak, daripada ketinggalan suami gitu. Saya lagi dari sini doa lagi, muter lagi. Dari sini ke sini 500 meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Marwah artinya kepuasan. Kalau kita ikhtiarnya sudah luar biasa, kita akan mendapatkan kebahagiaan, kepuasan yang luar biasa ini dari marwah. Lalu kita tahalul. Tahalul itu menggunting rambut, memotong rambut minimal 3 helai rambut. Sekarang banyak anak-anak dan ternyata ibu-ibu yang nyari duitnya itu di tahalulan. Model pakai gunting begini, jangan ikut. Bapak ibu ada aja yang bawa gunting, nanti saya nahalulin. Sekali gerak 10 real itu. Sekali gerak 10 real, ternyata ibu-ibu juga ada sekarang. Jadi tahalul apa siapa? Nanti kita satu rombongan tahalul. Ya, nanti yang ibu-ibu jangan jilbabnya beginiin, tapi guntingnya yang masuk. Dan yang ibu-ibu yang suami istri, suaminya yang motong istrinya, motong rambutnya maksudnya. Disunahkan untuk muda. Yang laki-laki disunahkan gundul. Habis itu gundul, silakan. Rasulullah berdoa, yang gundul diampuni dosanya. Kata sahabat, yang cuma mendekin tok gimana ya Rasul? Yang gundul diampuni dosanya. Yang mendekin tok, yang gundul diampuni dosanya. Yang mendekin tok, ya yang mendekin lah. Jadi doanya itu 3 kali lipat yang gundul. Ya, apalagi kalau anak muda, udah pernah Rasul mas? Saya nanti yang nahalulin. Tak tahalulin depannya biar langsung gundul. Kalau bapak-bapak saya nggak berani kalau kualam. Ya. Jadi setelah ini selesai. Yang tadi dilarang semuanya sudah boleh. Pulang mama ada yang bapak-bapak ternyata di tasnya ada, mohon maaf, ada dalaman, silakan masuk kamar kecil pakai dalaman. Pakai kaos, silakan pakai kaos. Semuanya sudah boleh yang tadi dilarang pada saat itu. Setelah itu istirahat. Kembali ke hotel untuk beribadah sesuai dengan kemauannya masing-masing. Silahkan mau di masjid terus juga silahkan. Mandi pakai sabun, ya kita udah pakai sabun ya. Sudah ini lepek-lepek lah ya. Kita silahkan terus istirahat. Mau ke masjid lagi monggo, sudah tidak ada instruksi. Paling nanti himbauan saja. Bapak Ibu silakan untuk sholat tahajud, perbanyak sholat hajat, sholat ini berdoa di Masjidil Haram, gitu ya. Sering bolak-baliklah ke masjid. Tanggal 12 tidak ada agenda. Tanggal 13 pagi Bapak Ibu habis subuh langsung kembali ke hotel. Jadi itu hal-hal yang bisa kita lakukan di Mekah sampailah kita terakhir pada saat hari Rabunya kita tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf perpisahan. Kita jadi tamu, kita orang timur, masuk kelihatan dadanya, keluar kelihatan punggungnya. Jangan jadi tamu yang songong. Masuknya tawaf, pulangnya nyelonong. Ya, kita tawaf wada, tawaf tanpa sa'i. Hanya tawaf saja, doanya sama. Habis itu kita berdoa, habis itu kita masih boleh di masjid walaupun tidak lama. Setelah itu kita kembali, lalu kita ke hotel untuk kita check out menuju ke Madinatul Munawwarah. Intinya ada 120 rahmat setiap hari Allah berikan di Masjidil Haram. 120 rahmat. 60 rahmat untuk orang yang tawaf, 40 rahmat untuk orang yang sholat, 20 rahmat untuk orang yang melihat Ka'bah. Jadi kita itu tiap hari harus mendapatkan rahmat itu. Maka kalau kita tiap hari tawaf, kan tawaf tidak tawaf ihram saja, bisa tawaf sunnah. Tawaf sunnah yang bapak-bapak tadi, yang penting pakai kain ihram, ayo kita tawaf saja tanpa sa'i. Orang kita nggak berokok,
hanya tawaf sunnah. Habis itu kita mau nempel ke Ka'bah silakan. Kenapa? Karena kita tidak dalam keadaan ihram, cuma kita pakai kain ihram. Karena memang aturannya yang boleh tawaf di pelataran itu harus pakai kain ihram. Tawaf sunnah. Jadi kita usahakan setiap hari umroh kalau bisa. Kalau nggak bisa tiap hari tawaf sunnah. Kalau nggak bisa tiap hari harus lihat Ka'bah. Karena umur, karena kesehatan dan lain sebagainya, lomo aja. Ngapain Bu? Ibadah apa? Tuh lihat Ka'bah. Jadi ibadah itu lomo, lihat Ka'bah itu lomo. Ya. Hari lihat karena lihatnya saja kita sudah mendapatkan 20 rahmat. Jadi usahakan setiap hari umroh. Bahagiakan orang tua. Kenapa? Karena kita ke sana bisa jadi kata orang tua. Loh, Ustaz, orang tua saya itu udah pernah haji, udah pernah umroh, nggak apa-apa. Kan kita mengumrohkan orang tua bukan cuma untuk orang tua. Kalau kita berbuat baik sama orang tua, anak kita kan akan berbuat baik sama kita. Nanti kita meninggal, anak kita tahu umroh loh, ngasih pahala umroh ke saya. Oh, karena dulu saya pas umroh ngasih pahala ke orang tua. Makanya umrohin, ya. Umroh, syukur-syukur ya umrohin, ya berikan Al-Quran. Baca Al-Quran selama di Mekah, baca Al-Quran. Setelah selesai bismillahirrahmanirrahim, taruh aja di rak-rak itu. Saya niat wakaf Al-Quran pahalanya untuk orang tua, untuk saya, untuk keturunan saya. Ya, jangan berpikir, wah ini nanti nominalnya. Kalau diniatkan sodako itu nggak bangkrut. Yang bangkrut itu karena diniatkan bisnis. Makanya kalau ada orang bisnis, niat bisnis kemungkinan bangkrut. Tapi kalau kita niat sodako nggak ada. Sodako itu pasti terlibat. Apalagi kita niat berbuat baik sama orang tua. Boleh jenengan umrohkan sendiri. Ustaz, saya mau umrohin almarhum, saya anterin aja ke sana. Atau boleh jenengan nitip ke saya atau ke Ustaz, tolong diumrohin ini, umrohin almarhum ini. Itu silakan. Intinya jangan sampai mumpung kita ditakdirkan ke sana, jangan sampai tidak membahagiakan orang tua kita atau orang yang kita sayangi. Karena kesananya kita bisa jadi itu. Setelah itu, setelah tawaf kita menuju ke bis. Wah, ini pengalaman ini. Kalau si Kitur itu sampai mutawifnya nyari-nyari ke kamar. Tapi kalau mau pulang nggak ada yang terlambat. Semuanya kumpul jam 10, jam 9 dan udah nelponin. Ustaz, udah pada kumpul semua ini katanya. Kalau mau pulang cepet-cepet banget ini jamaah ini biasanya. Sampailah kita di bis. Kita menuju ke Madinatul Munawwarah sudah pakai pakaian bebas. Ini bedanya. Kalau dari Madinah kita ke Madinah dulu, kita ke Mekah pakai kain ihram. Dari jam 10 pagi sampai jam 1 malam pakai kain ihram. Yang laki-laki itu rasanya begak banget. Ya. Tapi yang laki-laki juga hati-hati, itu biasanya umroh kedua itu pada protes. Umroh kedua udah ribut. Ustaz, ini kok kain ihramnya enernya kok kecil banget ya. Kemarin perasaan pas, gak taunya anduk hotel nih bang. Oh, sampai anduk hotel. Kan candel-candelin aja sama-sama putih gitu kan. Jadi tinggal ke Madinah tanpa kita harus mikot lagi. Enak, pakai pakaian bebas, pakai batik, pakai gamis, pakai apa, silakan. Ke Madinah, kita masuk perbatasan tanah haram Madinah, kita baca sholawat, baca doa, baca sholawat, perbanyak baca sholawat di Madinatul Munawwarah. Allah ya Nabi. Allah alaika anta samsun badrun anta nurun fawqa nuri anta isiru wa ghali anta misbahus suduri. Atau apa, sholawat apa yang Bapak Ibu hafal. Jangan ributin Sayyidina, nggak pakai Sayyidina. Nggak usah ribut, terserah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Silakan. Sampailah kita di Madinah, masuk hotel. Hotel saja kita di sebelah pintu 328 kalau nggak salah. Di hotel saja kita masuk.
Dan kita insya Allah akan sholat maghrib dan isyaknya sudah di pelataran Masjid Nabawi. Jadi pada saat dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, nanti kita ketemu waktu maghrib, saya ingatkan Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu kita niat bareng-bareng. Saya niat sholat maghrib jamaah takhir karena Allah. Udah, nggak usah sholat. Nanti di rest area juga berhenti, nggak usah sholat. Sholatnya nanti di Masjid Nabawi saja. Kenapa? Di rest area itu sama pahalanya dengan Masjid Al-Ikhlas di Mampang, ya kan? Nanti tunggu yang fadilahnya besar, 1000 kali lipat lebih utama daripada di luar Masjid Nabawi. Cuma bedanya di Masjid Nabawi itu harus di pelataran. Kalau di hotel nggak bisa. Kalau di Mekah tadi yang penting di Tanah Haram 100.000. Cuma nggak dapat 100 rahmat itu, karena rahmat 120 rahmat itu di Masjidil Haram. Jadi di Madinah hanya kita masjid, kamar, masjid, itu doang kita. Nggak ada ritual yang berat seperti tawaf sa'i. Tinggal enaknya saja kalau kita yang model seperti ini capek dulu baru santai. Kalau yang ke Madinah dulu santai dulu baru ibadah ritual ibadahnya. Kita di Madinah sudah sudah selesai. Jarak Mekah Madinah sama dengan Jakarta Purwokerto 450 km. Tapi nggak ada motor di sana, lancar terus. Cuma sopirnya juga nggak berani ngebut. Karena 100 km melewati 100 km per jam, dendanya 300 riyal. Kemarin saya itu sopir yang ini itu dikena denda 2.000 riyal. Padahal gaji sopir 1.600 riyal. Jadi kata sopirnya itu tiap bulan nggak pernah utuh katanya. Jadi nanti kalau mau ayo sotapan buat sopir kita nyatin, mereka kan TKI, tenaga kerja India, kebanyakan orang India. Tapi udah banyak juga orang Indonesia. Hari Rabu, hari Kamisnya acara bebas. Kita diajak untuk ziarah Rasulullah bareng-bareng. Di Madinah ada Raudhah. Raudhah itu antara rumah Rasul yang sekarang makam sampai mimbarnya Rasulullah SAW. Masuk ke Raudhah dulu dengan sekarang itu beda. Masuk ke Raudhah dulu, zamannya sebelum Covid, siapa kuat itulah yang paling lama. Jadi kadang kita itu doanya udah habis. Masih di Raudhah, masih Raudhah jam 2 pagi, ya kan? Subuh jam 6, 4 jam, doa apa lagi ya? Kalau sekarang tidak, sekali ke sana hanya sekali ke Raudhah. Maka Bapak Ibu kalau ada instruksi yang ibu-ibu ke Raudhah jam sekian harus ikut. Karena kalau jam itu tidak ikut, kecil kemungkinan bisa masuk ke Raudhah. Kecuali pulang ke Indonesia, daftar lagi, bayar lagi, berangkat lagi. Ya bapak-bapak harus jam sekian. Itu prosesnya. Sekarang Raudhah membutuhkan tenaga. Lari bener itu. Kita lari untuk menuju tempat antriannya orang mau masuk ke Raudhah. Baru antrian itu. Nanti antrian diperiksa. Bapak saya besok ininya saya bawa suratnya. Ini rombongan ini 45 orang. Ini suratnya. Periksa. Lihatin. Mereka itu lihatin kalungnya ya. Oke, masuk. Setelah masuk antri berdiri. Ada berapa kolom ya, masuk sini, kita masuk, nanti yang belakang ini. Kalau kita di belakang berarti nunggu ini masuk, baru kita masuk antri. Tapi ibadah di Raudhah sekarang enaknya luar biasa. Kenapa enak? Karena nggak ada orang lain, hanya rombongan aja. Jadi rombongan segerombolan itu, serombongan itu yang masuk, ya udah tutup sampai selesai berdoa, sampai selesai beribadah. Kalau dulu kan nggak ada, kita sujud, masuk-masuk, berdiri kita udah di gamis orang, iya kan? Dulu kan kita lagi sujud, atasnya ada orang doa begini, pas banget loh, gamis orang ini. Sekarang udah enggak, ya. Dulu tuh luar biasa, ya. Kepala kita tuh buat pegangan aja mereka. Sekarang enggak, sampai setelah selesai kita keluar, gantian lagi. Apa yang harus kita lakukan di Raudhah? Raudhah itu pertamanan surga. Raudhah itu kelak akan menjadi saksi orang yang sujud di sana, orang yang ziarah Rasulullah, orang yang datang pada Rasulullah. Wajibat lahu syafa'ah. Insya Allah kita kelak wajib untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Makanya Raudhah itu pada antri.
pada rebutan, pada bagaimana harus bisa kerotok karena ada saksi persaksian itu nanti roboh. Ya, setelah masuk sujud, apa yang harus kita lakukan di rotoh? Pertama sholat sunnah tobat. Sholli sunnat taubati rahmatan lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah tobat karena Allah. Jadi sholat sunnah tobat karena Allah. Tobat. Setelah sholat sunnah tobat, sholat sunnah hajat. Kan kita banyak hajat, iya kan? Bisa jadi kesana karena Allah tahu. Oh ini orang banyak beban, ini orang banyak utang ini. Makanya tak panggil aja sini biar minta. Ya kita nggak tahu kenapa kita kesana itu kan kita nggak tahu apa rahasia Allah itu. Ya kita sholat sunnah hajat, minta kepada Allah agar hajat kita dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga sholat kalau waktunya duha sholat sunnah duha. Tapi kalau sholatnya sudah selesai, jangan kayak orang bingung. Selesai doa enggak, liatin aja heran apa yo ini apa yo. Itu polisi langsung panggil tuh, langsung keluar itu. Ngapain duduk tok di roda pikirannya polisi itu? Ya pura-pura doa. Pokoknya perbanyak doa. Kalau saya udah mau selesai, pura-pura aja sholat lagi. Kayak begini padahal lagi doa. Lagi ngajuin proposal sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu jangan kelihatan orang bingung. Maksimalkan waktu yang diberikan. 10 menit maksimalkan itu. 20 menit maksimalkan. Nanti baru keluar. Setelah itu besoknya kita situ. Situnya udah santai di Madinah itu. Kita pertama ke Masjid Quba. Barang siapa yang ke Masjid Quba dengan mengambil air wudu di tempat tinggalnya, kita di hotel saja, maka kita mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Maka besok pada saat sini tuh Madinah hari Jumat, wah pas hari Jumat lagi. Sini tuh Madinah hari Jumat, segera ambil air wudu. Jangan terlalu lama di masjid, karena satu orang pun jamaah yang belum ikut bis itu tetap nunggu. Biarin aja bisnya kan nunggu nanti. Gak enak kita kalau masuk bis yang lain udah pada nungguin. Enak gak kira-kira? Ada orang di telepon gak bisa, gak ada ngomong, gak ikut jawab, gak ikut itu, pula-pula bawa tentengan, cuma ngomong saja gak bisa ikut ya. Dari tadi gak ngomong camanya udah pada ngomel semua. Tidur ke Masjid Quba sholat sunnah 2 rakaat. Setelah sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah duha karena pasti waktu duha. Setelah waktu duha selesai, kita kembali ke bis melanjutkan ke kebun kurma. Nah itulah biasanya ibu-ibu kebun kurma belajar. Makanya bapak-bapak saya saranin kalau masih tidur, dompetnya tinggal. Kalau ibu-ibu nenteng semua nanti. Ya, walaupun harganya lebih mahal, tapi ya namanya mak-mak ya tetap aja belanja. Padahal belum tentu makan, kan orang kita kan belum tentu makan kurma, belum tentu makan coklat. Tapi itulah, nggak apa-apa lah, niatin aja. Niatinnya nengin tamu, niatinnya nengin tetangga kanan kiri. Setelah itu kembali persiapan sholat Jumat. Yang ibu-ibu juga sholat Jumat. Kali-kali Jumatan tuh jangan Jumatan ngomelin sama suami. Jumatan lama banget sih katanya. Besok kan bisa ngerasain kayak apa orang Jumatan. Pura-pura manggut-manggut aja bu, paham gak paham motifnya. Setelah sholat Jumat, kembali makan siang acara bebas. Perbanyak di masjid. Pokoknya perbanyak di masjid. Jangan sholat di hotel. Ya, di Madinah sholatnya di masjid atau di luarnya masjid itu di terasnya. Lalu hari Sabtu kita check out menuju ke Bandara Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Malamnya koper besar sudah harus dikumpulin di lobi dan penerbangan kita jam 23:10. Berarti kita di Madinahnya agak lama. Tapi sholat maghrib kayaknya ya. Habis sholat maghrib atau habis sholat asar. Nanti kita habis sholat asar, sholat asar. Kenapa? Karena 3 jam untuk penerbangan internasional sudah harus berada di Madinah. Kita masuk pesawat, kembali ke rumah, sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Jangan ngomong yang tidak-tidak, karena omongan kita masih dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala.